Bangga bersarung mangga. Wa anta alladhi azaltal aghyar an qulubi ahbabik. Engkau adalah zat yang telah menyingkirkan dunia dari hati, bukan dari tangan, bukan dari tangan, dari hati. Orang kaya yang sesungguhnya adalah kekayaannya hanya ada di tangannya, bukan di hatinya. Kalau sudah kekayaan di hatinya, dia akan menjadi budaknya kekayaan. Tapi kekayaan yang sesuai adalah kekayaan yang hanya ada di tangan. Sehingga sebagian doa orang-orang saleh, Allah jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Jadi bukan hubbud dunia, bukan cinta dunia. Jadi orang memiliki dunia, tidak cinta dunia, dalam bahasa tasawuf namanya zuhud. Orang zuhud itu bukan orang yang tidak memiliki dunia. Oh, jangan salah faham. Walazazuhudu alla tamlikat syai'a. Bukan zuhud itu tidak memiliki sesuatu. Walakinna zuhda alla yamlikaka syai'u. Zuhud yang sesungguhnya adalah bagaimana engkau tidak dikuasai oleh apapun. Bukan berarti tidak memiliki apa. Wanda. Orang kaya raya tapi bagi dia tidak memperbudaknya. Logikanya kan begini. Jika dia belum punya sepeda, bisa ngaji barisan paling depan. Kalau punya motor pasti lebih istiqomah lagi. Dulu waktu jomblo bisa ngaji paling depan, setelah menikah mestinya karena apa? Tambah. Tapi setelah punya motor mundur, setelah punya mobil lebih jarang hadir mengaji pengajian. Loh, ini kan tidak masuk akal. Oh, dulu jalan kaki aja bisa, kok sekarang punya mobil nggak bisa. Kenapa? Dunia di hatinya. Dunia menjadikan merusak dirinya. Istrinya fitnah, gara-gara menikah jadi jarang ngaji. Suaminya fitnah itu. Mestinya kan dulu aku waktu jalan tuh jomblo, linglung, tolah-tolah nggak jelas. Setelah aku punya istri, saya tambah kenceng dong. Karena apa? Aku punya hiburan halal di rumahku, selesai. Dulu aku nggak jelas, mestinya begitu logikanya. Aku diberi Allah rizki, mestinya banyak ibadah. Nah sekarang yang rajin sholat 5 waktu di musola samping rumah itu yang fakir, yang kaya raya bingung dia. Loh, mestinya yang kaya itu paling gampang untuk bertemu di musola. Kenapa? Dia sudah punya pembantu di rumahnya kok. Kemana-mana cepat pakai mobil, yang lain pakai sepeda. Yuk kita merenung apa yang Allah berikan pada kita. Kalau ternyata dunia itu menjadikan kita semakin jauh kepada Allah, dunia telah merusak kita, berarti itu karena dunia kita letakkan di hati. Maka Ibn Athaillah mengajak kita untuk merenungi, menyanjung antal ladzi azaltal aghyar. Ya Allah, engkau yang telah menghilangkan, menggeser, menjauhkan aghyar selainmu ya Allah. Dunia, kekayaan, tahta dari hati, bukan dari tangan. Anda boleh menjadi seorang pemimpin, bahkan bercita-cita jadi presiden pun bukan sebuah yang salah, asalkan presiden yang adil, yang bijak, yang menghantarkan umat pada surga, sah. Saya menjadi orang kaya raya diizinkan oleh Rasulullah. Ya kan Nabi mengajarkan jangan sampai engkau orang cita-cita punya utang banyak. Ini kan perlu motivasi. Jangan salah memahami makna zuhud. Sampai sebagian orang disebutkan begitu kayanya, sampai seperti begitu dermawannya, sampai seolah-olah tidak wajib zakat lagi. Begitu banyak yang diberikan. Biarpun zakat tetap, maksudnya ada orang yang memang hidupnya memang untuk kemaslahatan umat. Kaya karena harta tidak di hatinya, tidak menguasai hatinya, tidak mengganggu bangun malamnya, tidak mengganggu tahajudnya, bahkan menjadikan lebih banyak manfaatnya untuk umat. Tapi kalau sudah dunia di hati kita, Masya Allah, dunia menguasai hati kita sehingga hati kita mengejar dunia. Lah kalau sudah mengejar dunia, lupa rambu-rambu. Yang penting aku mendapatkannya, nggak penting apakah itu halal atau haram. Sehingga muncullah di sini adalah dusta dalam berdagang, culas dalam mengemban jabatan, curang di dalam ngurusi keuangan dan seterusnya. Akan muncul kejahatan hingga pada akhirnya rebut waris dengan saudaranya dan sebagainya, berantem padahal itu kakaknya sendiri, adiknya sendiri. Padahal di saat akalnya sudah sempurna dulu waktu masa kecil itu, lihat masa kecil dia bermain di bawah rintik hujan, sembunyi petak umpet di balik pintu, masih riang, berantem sama saudaranya hanya 10 menit, setelah itu makan bareng riang gembira. Tapi sekarang sudah pada doktor, insinyur, wah, berantem ngajak perang gara-gara rebutan dunia. Lu kan berarti semakin bodoh. Waktu kecil berantem hanya 1 jam, selesai, kumpul lagi. Tapi kalau sudah gede ini, kalau berantem rebutan waris sampai mati, masuk neraka jahanam.
Loh, kenapa seperti itu? Bukan karena tidak punya ilmu, bahkan dia sangat punya ilmu. Karena dunia menguasai hatinya. Hubbud dunya. Hubbud dunya. Ada satu, itu bukan sebuah hadis ya, karena ulama mengatakan tidak benar hadis itu, akan tapi maknanya benar. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Jangan dinisbatkan kepada baginda Nabi, akan tapi maknanya benar, cinta dunia segala malapetaka dari cinta dunia. Kecintaan pada dunia. Maka itu adalah sebab malapetaka. Curang, culas. Jadi pengurus masjid pun duit masjid diambil nanti. Akan tapi orang cerdas akan menggunakan dunia kendaraan meluncur menuju kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta lam yuhibbu siwak. Sehingga biarpun dia katanya kaya raya, ternyata hatinya tetap dengan Allah. Tidak menjadi jatuh cinta kepada kekayaannya lalu menjadi lupa Allah. Bahkan semua yang Allah berikan kepadanya justru akan dijadikan mendekat kepada Allah. Aku punya mobil, akan aku jadikan mobilku meluncur kepada Allah, dipakai hadir pengajian. Aku punya rumah, akan gunakan menuju kepada Allah, sehingga rumah digunakan untuk silaturahmi yang baik. Dia punya apapun digunakan untuk menuju Allah karena dia orang cerdas. Nah, tadi hatta lam yuhibbu siwa, karena tidak mencintai kecuali Allah, sehingga apapun yang dimiliki gimana digunakan untuk menuju kepada Allah. Maka kita melihat orang kaya senang berderma, kita melihat seorang pejabat sangat baik dengan rakyat, mendekatkan rakyat kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Itulah karena apa? Dunia sudah tidak menguasai hatinya, tapi dunia betul-betul dikontrol. Dunia hanya ada di tangannya, hatinya terbebas daripada hubbud dunya. Walam yalja'u illa ila ghairik. Sehingga mereka itu, ya Allah, yang hatinya telah kau bebaskan daripada cinta dunia, mereka tidak mencintai kecuali kepadamu. Dan kalaupun dia mencintai dunia, tampaknya mencintai dunia pasti untukmu, sehingga menjaga hartanya karenamu, dia menjaga kekayaannya karenamu, dia mempertahankan tahtanya karenamu. Tujuannya hanya untuk engkau, ya Allah. Walam yalja'u ila ghairika, dan mereka pun dalam keadaan darurat pun tidak akan menuju kecuali kepadamu, berlindung kepadamu, minta pertolongan kepadamu, sehingga orang itu tidak pernah tampak panik. Karena apa? Yang menolong adalah Zat yang Maha Kuat, engkau ya Allah. Tapi kalau kita minta pertolongan pada seorang hamba yang lemah, ada was-was, ada kegelisahan, apakah nanti ditolong atau tidak ditolong. Tapi seorang yang punya kekuatan iman, tidak dikuasai oleh cinta dunia, maka di saat punya masalah, begitu mudahnya dia menghadap kepada Allah, dan saat itu ketenangan ada pada dirinya. Walam yalja'u ila ghairika, tidak akan berlindung, tidak akan mencari pertolongan karena saat darurat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu insyaallah. Ini munajatnya masih panjang dan indah. Semoga Allah menjadikan dunia di tangan kita, bukan di hati kita, memudahkan urusan dunia untuk akhirat kita. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.